Jadi kolesterol itu udah 2 tahun yang lalu. Itu cek awal itu saat merasa tenggoknya tebal gitu kan, sering pusing. Dengan waktu bersamaan diikuti dengan tingginya kadar asam urat, di mana waktu itu kondisinya kaki sebelah kanan itu kalau dilipat, istilahnya kalau ditekuk gitu begini, itu nyeri di sendi sebelah kanannya. Halo teman-teman semua, untuk kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk tonton video-video sebelumnya karena ada banyak video yang bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan ya, jangan lupa subscribe ke channel ini. Nama saya Hairul Arifin, usia saya 43 tahun. Saat ini keluhannya di kolesterol yang tinggi atau hiperkolesterolemia, asam urat, dan GERD. Profesi saya ATLM, jadi ahli teknologi laboratorium. Pada dasarnya ATLM ini hampir lingkupnya untuk laboratorium atau kedokteran laboratorium. Boleh diceritakan Pak tentang penyakit-penyakit yang Bapak alami saat ini? Jadi kolesterol itu udah 2 tahun yang lalu. Itu cek awal itu saat merasa tenggoknya tebal gitu kan, sering pusing. Dengan waktu bersamaan diikuti dengan tingginya kadar asam urat, di mana waktu itu kondisinya kaki sebelah kanan itu kalau dilipat, istilahnya kalau ditekuk gitu begini, itu nyeri di sendi sebelah kanannya, dan itu nggak bisa duduk, harus istilahnya lurus kaki itu. Bahkan sempat yang menyiksa saya hampir 6 hari lah. Nah setelah itu saya ke dokter, 2 penyakit ini ke dokter, itu turun memang. Nah setelah turun, tapi tidak turun di bawah normal, tapi tetap tinggi. Untuk yang keluhan GERD itu baru awal-awal tahun 2020 kemarin. Jadi di awal 2020 kemarin sampai gejalanya nggak terasa, udah terasa dikit-dikit sampai puncaknya itu di Februari 2020. Di saat saya pulang dari kerja, itu merasakan dada itu sesak. Gejala GERD itu yang paling mengganggu seperti apa Pak? Yang paling mengganggu itu bukan sesak napas ya, artinya gini, saya merasa perut itu penuh. Jadi di saat perut itu merasa penuh kayak kembung, dia dorong ke atas ke dada sehingga kita serasa sesak. Jadi nafasnya tidak bisa panjang, pendek, terus juga terengah-engah kayak cepet capek, kayak misalkan kita naik tangga gitu. Iya, betul. Apa sih yang menyebabkan timbulnya penyakit tersebut? Kalau saya pribadi, dari saya pribadi mungkin lifestyle saya atau pola makan saya sehingga menyebabkan kayak kolesterolnya menjadi tinggi dan disertai asam urat. Karena kegemaran saya itu paling suka yang pertama itu makan bebek goreng. Dan terutama goreng-gorengan kayak tempe dan tahu itu suka. Jadi kemungkinan penyebabnya dari situ. Bisa diceritain nggak Pak momen-momen yang menurut Bapak tuh kolesterol ini benar-benar mengganggu aktivitas? Terutama saat makan siang, dan waktu itu nggak minum obat udah habis. Saya hampir waktu sebulan nggak minum obat, dan kerasa setelah makan siang itu pusing, memang pusing, tebal, pundak itu serasa tebal gitu kan, serasa ada yang baal itu kayak keras gitu kan, Dirasa gitu ya. Dan kaki yang asam urat mulai kerasa kayak ngilu di sebelah kanan. Sudah pernah dilakukan cek dokter atau laboratorium ya? Kalau untuk yang kolesterol dan asam urat sudah pernah, sedangkan yang GERD itu ke dokter. Karena yang GERD itu kan keluhan masih 1 tahunan ini. Ini hasil pemeriksaan laboratorium kolesterol total dan asam urat. Udah coba berapa macam obat, ramuan alami, atau juga obat yang diberikan dokter sudah berapa macam kira-kira? Kalau untuk kolesterol dan asam urat udah beberapa kali memang obat yang berbeda, dan itu mengalami penurunan di saat minum, tapi di saat tidak minum itu mengalami kenaikan lagi. Untuk yang GERD memang awalnya kan gejalanya kayak sesak napas, kayak kedorong gitu ke dada kan, dan
perutnya terasa penuh. Dicek dokter, itu diberikan obat. Pertama memang mengalami keringanan, setelah obatnya habis, jangka beberapa hari mulai lagi seperti itu. Akhirnya dari hal-hal seperti itu saya menghindari kayak obat-obat kimia. Jadi mulai ke herbal, dan di saat saya mulai ke herbal, saya cari herbal pun belum ada yang benar-benar cocok gitu kan. Jadi tetap harus minum setiap saat dan harus istilahnya jangka panjang minumnya. Jadi kita juga merasa bosan kalau minum seperti itu kan. Nah akhirnya saya harus berpikir harus menemukan satu suplemen yang bisa menggantikan agar tidak ketergantungan. Sudah pernah coba berapa suplemen alami selama ini, Pak? Untuk obat herbal itu saya udah 3, dari yang bentuknya cair sama kapsul yang dua beda merek juga udah saya pernah minum. Hasilnya tetap sama, mengalami penurunan. Tapi ketika kita berhenti, itu mengalami peningkatan lagi. Mencoba obat herbal sudah berapa lama? Saya udah mengalami hampir 1 tahunan. Jadi dimulai dari Desember akhir 2019 sampai terakhir kali itu bulan November 2020, dan akhirnya ketemu suplemen bernama SOP Alpha. Sudah berapa lama minum SOP Alpha, Pak? Kalau dihitung sampai yang terakhir ini, hari ini menginjak hari ke-18. Konsumsinya sehari berapa banyak, Pak? Sehari 2 kali, biasanya saya udah minum di setengah 7 atau jam 7, kalau sorenya di jam setengah 7 sampai jam 8 malam. Setelah minum SOP Alpha, apa yang Bapak rasakan dibandingkan dengan sebelumnya ya? Perbedaan antara minum obat kimia, herbal, dan SOP Alpha, itu di saat minum SOP Alpha pertama kali, di hari kedua ketiga, itu bedanya kita itu tidak mudah lelah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau habis bangun tidur itu lebih fresh dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga yang saya rasakan tentunya kadar kolesterol total saya, asam urat itu mulai menurun. Dan ini hasil laboratorium kolesterol total dan asam urat setelah minum SOP Alpha. Dan gejala-gejala seperti GERD gitu kan, sesak napasnya sama lambungnya yang serasa penuh itu di perut itu mulai berkurang. Setelah saya minum SOP Alpha dan merasakan menurunnya gejala dari kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan GERD, kalian yang merasa mempunyai gejala yang sama bisa mencoba SOP Alpha untuk bisa meringankan gejala-gejala tersebut.